Halo Binusian, kembali lagi di Binus Online Interaktif Channel bersama Diandra. Seperti biasa, kali ini ada konten yang menarik dan juga edukatif untuk kamu saksikan. Penasaran nggak? Yuk kita saksikan setelah yang satu ini. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus. Dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Ada dua topik menarik yang akan dibahas kali ini. Pertama, tentang perangkat lunak dan juga perangkat keras. Kedengarannya sih simpel ya, tapi banyak banget yang bisa diulik dari topik tersebut. Yang kedua, tahu nggak sih Binusian kalau sistem informasi fungsional itu fungsinya memberikan informasi tertentu kepada golongan-golongan tertentu. Penasaran kan pasti? Gimana sih cara kerjanya? Yuk, simak dulu. Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Suci. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, pada sesi ini rekan-rekan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu strategis yang menghubungkan desain perangkat keras dan perangkat lunak dengan strategi bisnis. Nah, jadi kita melihat bahwa pembahasan terkait dengan hardware maupun software ini pastinya berkaitan dengan sistem informasi. Nah, mulai dari isu terkait hardware ya. Jadi sebagian besar pembisnis memiliki permasalahan terkait dengan pengadaan perangkat keras. Nah, dari sisi hardware di sini yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan hardware untuk mencapai keunggulan kompetitif ya. Jadi hardware di sini mengacu pada peralatan fisik yang digunakan untuk kegiatan input, proses, output, dan penyimpanan dari sebuah sistem komputer. Nah, sebagai contoh kita bisa melihat bahwa hardware ini terdiri dari misalkan ada CPU, kemudian ada hard disk ya sebagai primary storage, atau kita bisa gunakan sebagai secondary storage ya, tempat penyimpanan ya. Kemudian input teknologi juga sebuah alat ya untuk memasukkan informasi juga, kemudian berkaitan dengan output teknologi dan communication teknologi. Nah, ini beberapa hal ya sebagai contoh dari sisi hardware. Kemudian kalau kita bicara isunya terkait dengan hardware ini adalah misalkan seberapa sering organisasi harus mengupgrade komputer dan sistem penyimpanan, atau akankah upgrade tersebut bisa meningkatkan produktivitas dari Anda sendiri maupun organisasi ya. Jadi berkaitan dengan kapabilitas dari hardware tersebut. Kemudian juga bagaimana organisasi melihat ya terkait dengan kebutuhan
hardware, kemudian kebutuhan infrastruktur, kemudian bagaimana pengelolaan ataupun mengukur pengadaan infrastruktur dari hardware yang baru misalkan. Nah, selanjutnya setelah bicara terkait dengan pengelolaan hardware itu sendiri, kita masuk ke isu-isu terkait dengan pengelolaan perangkat lunak ya, maupun isu-isu terkait dengan softwarenya. Nah, jadi pentingnya software dalam sistem komputer ini adalah nanti akan berkaitan dengan isu-isu yang ada, diantaranya bagaimana adanya software defect, misalkan ada bug, kemudian terkait dengan kebutuhan ya berkaitan dengan lisensi, open system maupun open source software yang dimiliki organisasi. Nah, kemudian kita coba masuk ke jenis dari perangkat lunak di sini ya, tipe dari software sendiri ada dua, yaitu ada sistem software dan application software. Nah, kalau kita bicara sistem software ini kita bicara berkaitan dengan operating system ya sebagai contoh ya, karena nantinya ya sistem software ini akan membantu ya mempertemukan ataupun sebagai media ya terkait dengan sekumpulan instruksi perantara antara perangkat keras dan program aplikasi ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi yang perlu diperhatikan juga ya terkait dengan operating system ini adalah bagaimana di dalam operating system ini nantinya akan mengontrol dan mendukung sistem komputer dan aktivitas pemrosesan informasi. Kemudian juga membantu pengguna untuk melakukan pengujian ataupun juga mendukung perangkat lunak aplikasi ya dengan mengarahkan fungsi dasar komputer. Nah, karena nantinya masuk ke dalam application software ya, jadi software aplikasi ini dia akan berjalan di atas sistem software. Jadi application software ini bisa jadi dikembangkan secara individu ya oleh personal sistem informasi yang ada di. Jadi perangkat lunak aplikasi dapat dikembangkan sendiri oleh personil sistem informasi yang ada di organisasi, atau mungkin bisa kita hibahkan ya ataupun kita pesan melalui vendor perangkat lunak. Jadi kita coba gunakan third party ya untuk membeli sebuah aplikasi misalkan. Jadi sebagai sebuah alternatif, aplikasi ini dapat dibeli, disewakan ya. Kemudian juga berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan penjualan aplikasi tersebut ke banyak organisasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Selama 15 tahun Binus Online berkarya, Binus Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online, Binus Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama Binus Online. Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Suci. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi di area fungsional. Nah, pada sesi ini rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan jenis sistem informasi pendukung yang dapat disediakan untuk setiap area fungsional organisasi. Jadi setiap departemen ataupun area fungsional dalam suatu organisasi memiliki kumpulan program aplikasi atau sistem informasinya sendiri.
Nah, masing-masing sistem informasi di area fungsional ini mendukung area fungsional tertentu dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal di setiap area. Nah, sebagai contoh kita bisa melihat gambaran berikut ya, di mana di sini kita bisa melihat gambaran bagaimana proses transaksi ya dalam pengelolaan data. Nah, kita bisa melihat transaction processing system di sini mulai dari bagaimana data tersebut di-scan ya, kemudian informasinya masuk ke dalam sistem ya, transaction processing system, dan kemudian informasi tersebut digunakan ataupun dikembangkan kembali masuk ke dalam functional area information system ataupun decision support system, business intelligence maupun expert system. Artinya informasi yang di-capture tadi melalui barcode kemudian disimpan dalam sistem ini bisa disalurkan, dilanjutkan kembali prosesnya ke aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, sehingga nantinya dari transaction processing system ini juga memberikan output berupa detail report ataupun berupa invoice yang bisa diberikan kepada pelanggan. Oke, nah selanjutnya kita bisa melihat gambaran dari sistem fungsional ya, sistem informasi di area fungsional, di mana kita bisa melihat ada dari sisi strategis, tactical dan operasional ya. Di bagian accounting itu disupport dengan sistemnya masing-masing yang berkaitan dengan proses di sisi operasional, technical ataupun strategis ya. Jadi kita bisa melihat gambaran contoh aplikasinya, kemudian area strategisnya apakah untuk kebutuhan strategis, kemudian untuk kebutuhan secara teknisnya maupun operasionalnya ya. Kemudian dari sisi area finance, human resource, sampai production dan marketing. Nah, jadi penting untuk dicatat bahwa sistem dalam organisasi ini tidak harus dimiliki oleh organisasi itu sendiri ya. Jadi sebaliknya organisasi dapat menerapkan sistem informasi yang sangat produktif yang dimiliki oleh vendor eksternal. Jadi poin kuncinya di sini adalah sistem dalam organisasi dimaksudkan untuk mendukung proses internal terlepas dari siapa sebenarnya pemilik sistem tersebut. Jadi tidak harus di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu dia mengembangkan sistem informasi sendiri ya. Bisa jadi dia menggunakan pihak ketiga ya atau vendor untuk membeli sistem informasi yang ditawarkan ya, yang sekiranya sesuai dengan proses bisnis yang ada di organisasinya ataupun fungsi-fungsi di dalam organisasinya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Sekarang udah paham kan tentang perangkat lunak, terus juga perangkat keras, dan juga sistem informasi di area fungsional. Semoga bermanfaat informasinya dan bisa diaplikasikan pada kerjaan atau yang dilakukan Binosian sehari-hari. Gak cuma itu aja, ada update-update yang menarik tentang event yang menarik juga di Binus Online nih Binosian. Yuk kita lihat dulu. Nah, gimana Binosian? Cukup insightful kan Bionik hari ini? Nah, karena udah jam segini, kalau gitu Bianca pamit dulu. Jangan lupa untuk nonton Bionik lainnya. Ada di Binus TV channel di YouTube-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video Bionik setiap minggu. Kalau gitu Bianca pamit, sampai jumpa and see you!